nggak bisa begini mas, saya harus bentar dulu. Apa-apaan mas, suami saya nggak mau angkat telepon saya mas. Saya harus samperin mas. Bentar dulu. Istighfar mbak. Nggak nih, sekarang mbak mau turun. Sekarang kalau mbak turun, mbak mau ngapain? Nggak bisa mas, suami saya ngapain mas? Dari tadi saya telepon nggak diangkat, bilangnya cuti kerja. Sekarang dia udah rapi dandan begitu, mau kemana mas? Ya makanya itu, kalau mbak turun, mbak tanya sama suami mbak, nggak bakal dijawab. Orang telepon aja nggak diangkat kan? Itu keluar. Ini bawa tas. Itu mau kemana mas, dia mas? Dia kayaknya mau pergi deh, pamit tuh kayak sama ibunya. Masa sih itu? Dia bawa tas kok. Nggak dibawa tas kok. Oh, iya, tuh iya, kan, iya, dia pamit. Ini mobilnya Ini suami mbak. Saya nggak tahu mas, mbak. Kita tuh nggak punya mobil mas, baru-baru punya mobil. Lah ini buktinya? Sehari-hari aja kita susah, suami saya nggak jelas, kerjanya nggak jelas, nggak pernah bawa uang. Lah ini buktinya mobil. Itu bukan mobil saya, bukan mobil suami saya mas. Saya nggak tahu itu mobil siapa. Jalan. Mas Bas. Mas, ikutin mas. Diikutin ya. Kok malah mundur? Ya Allah. Iya pelan-pelan juga dong Mas Bas, ya Allah. Ya kayak gini juga, ini kan jalanan rusak nih, pelan dong. Iya. Aku stres nih mbak kalau kayak gini caranya mbak. Stres aku harus gimana lagi ngadepin suamiku mbak. Harus sabar gimana lagi mbak saya mbak. Ya Mbak tetap harus tabah Mbak, harus kuat. Gimana lagi mas ngadepin suami saya mas. Kelakuannya begini. Stres saya mbak. Capek saya mbak. Mbak banyak-banyak berdoa buat suami mbak, buat keluarga mbak juga. Semoga nggak ada masalah-masalah yang seburuk mbak pikirin. Masuk kafe. Ya beneran kafe mas Bas. Kafe tulisannya mbak. Udah ngapain sih mbak? Mungkin mau makan. Atau ngopi kan bisa. Atau meeting mungkin. Kan cuti yuk. Ya, cuti kan dari... Kenapa saya telepon gak ada yang ketangkat sih mas? Malah kesini, ngapain coba mas dia kesini? Udah mending kita amatin dulu aja ya Mbak ya. Ya mas. Itu turun tuh. Dia turun ya? Dia turun. Iya turun nih. Dia kayak nyari orang nggak sih? Lihat deh. Tuh kan? Dia janjian sama orang nih, gue yakin banget. Ini ngapain dia sih keluar mbak di situ? Awas. Kamera awas ya, jangan sampai ketahuan nih. Jauh. Nggak, soalnya dia depan kita banget nih. Jauh. Mbak ini lagi Di reject mbak. Itu nomor siapa tuh? Sibuk nomornya. dia udah sama siapa? Dapetnya siapa sih? Oh, kelihatan ya? Cewek. Yakin cewek? Serius? Dia nungguin. Loh. Oh iya. Itu kan cewek yang waktu itu mas. Wah nggak bener ah. Mbak, bentar dulu. Mbak, bentar dulu. Nggak bisa mas, nggak bisa. Mbak, Ini udah keterlaluan mas, saya nggak mau mas. Mbak, bentar dulu. Mbak lihat dong, ini kan mereka lagi jalan nih mau keluar lagi. Kita mending ikutin dulu. Saya nggak mau. Mbak, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya mau Mbak. Dia siapanya kamu mas? Jangan marah-marah. Aku nggak mau tahu, jelasin dia siapa. Dari kemarin kamu sama dia, kamu lagian. Saya istrinya dia, kenapa kamu masih urusin suami saya? Kamu tega ya mas sama aku ya mas? Kamu jangan maluin saya depan dia. Kamu nggak Aku ngerti nggak deh. mau bullshit. Kenapa? Ya udah, Omongan makanya- kamu semuanya bullshit mas. Ya udah makanya Sekarang dijelasin aku minta dong, Mas. kejelasan. Dia siapa? Kamu udah bener-bener ya mas Udah, ya? ayo. Mbak. Gue bisa jelasin. Enggak. Bro. Dia jelasin. Aku nggak mau tahu ya mas ya. Bro. Mas, kamu Udah. dia daripada aku Bro. mas. Udah deh. Jelasin semuanya. Jelas dulu, gue bisa jelasin semuanya. Mbak, jelasin. Gue bisa jelasin semuanya. Jelasin mbak. Udah mbak, ntar saya.
Ini gimana sih? Suaminya tolong Bro. Mas. Bro, bentar dulu. Bentar Mas, dulu. jelasin dulu, Mas. Mas, Lu kenapa dorong gue? Ini istri lo Mas, kamu belum. ya, Mas. Kamu kejam banget, Mas, sama aku, Mas. Mas, Gila nih orang. Mas, buka Mas pintunya, Mas. Mas. Hei. Mas. Bro. Mas, buka pintunya, Ini istri lo, Bro. Lo bisa ngomong Mas. baik-baik nggak sih? Mas, buka Ini pintunya, istri lo. Mas. Awas ada orang itu, Mas. Mas, Hey. buka pintunya, Mas. Mas, Mbak Dini, Mas. awas. Mas, buka pintunya, Mas. Mbak, awas, Mbak. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Mbak, Mas. udah, astagfirullah, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, bahaya. Mbak itu bahaya banget loh, ya Allah. Udah, ayo, balik mobil aja, balik mobil. Mas. Mana sih? Sampai ngebut-ngebut kayak begini? Mas Bas, hati-hati, tapi jangan sampai ketinggalan juga sih. Dia mau kemana sih, Mas? Aku ini istrinya loh, Mbak. Dia lebih ngebelain perempuan itu daripada aku istrinya. Wah, lampu merah, Mbak. Minggir, Mas. Berhenti, Mas. Minggir. Mbak mau ngapain? Minggir. Mbak, Minggir, Mas. astagfirullah. Saya mau Mbak mau ngapain? Mas. Ya Allah, astagfirullah. Awas. Beneran. Mas, keluar, Mas. Mas. Jelasin sekarang juga, aku nggak mau tahu. Jelasin, Mas. Jelasin, aku nggak mau tahu, Mas. Jelasin semuanya, sejelas-jelasnya. Jelasin, Mas. Saya jelas-jelasnya aku nggak mau tahu. Kamu lagi. Mbak. Enggak. Mbak, ya Allah, Mbak. Mbak. Semuanya. Tahan dulu, jangan marah-marah, sayang, jangan marah-marah. Kamu di pinggir jalan. Mbak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Enggak, ini biar dijelasin dulu, Mbak. Udah jelas, Mbak udah ngerebut Ya suami saya. Allah. Apa? Mbak mau jelasin apa? Jelasin sekarang juga, Mbak. Dengerin saya dulu. Apa, Mbak? Minggir. Jelasin. Ini aku nggak mau tahu. Jelasin. Sama juga aja. Jelasin. Dengerin. Mbak. Apa? Dengerin dulu. Kamu dengerin Ya, apa? makanya didengerin Kamu dulu, dengerin Mbak. jelas. Mbak, didengerin Apa direbut dulu. suami saya? Mau ngapain lagi? Kamu jadi pelakor di sini, tahu nggak? Jelasin sembarangan. Saya mau tahu. Kamu nggak usah kecampur ya. Kamu jelasin. Udah. Mbak, mending jelasin deh, Mbak. Udah, tenang. Mbak, Udah, saya jelasin. Pelakor, tahu nggak? stop! Dengar dulu. Mbak, tenang, oke? Tenang. Dengar dulu. Kamu nggak usah main sama lagi. Lu supir gua. Dengerin. Lu nggak usah bohong di sini. Jelasin, Mas. Sayang, dengerin. Lu nggak usah berating di sini. Dengerin. Lu nggak usah pegang-pegang. Lu nggak usah pegang-pegang gua. Dengerin. Tahu nggak? Dengerin. Nggak usah pegang-pegang gua ya. Iya. Dengerin gua Lu mau ngomong. jelasin semuanya. Dengerin gua mau ngomong. Iya, benar. Apa? Dia bilang benar. Apa? Jelasin sekarang juga. Itu supirnya Mbak Delta. Saya salah, saya minta maaf. Saya udah bohongin kamu. Saya minta maaf, saya juga salah. Tapi saya nggak mau diremehin sama kamu. Kamu tahu kan, saya itu punya ijazah S1, tapi saya jadi supir. Sedangkan kamu pendapatannya lebih besar daripada saya. Tolong ngertiin saya. Tolong ngertiin saya. Mbak Delta, maafin saya, Mbak. Ayo, Mas, Mbak. masih cerita. Tapi bener, Mbak. Benar, Mas. Semuanya yang diceritain Mas Kenapa Dada Mas itu nggak benar. bilang, Mas? Kenapa Mas nggak bilang? Dia tentang cuma supir semuanya? saya. Kenapa Mas nggak bilang? Nggak ada hubungan lain. Gak ada, Mas. Kalau emang dia supir, kenapa pulangnya selalu Karena pagi? pekerjaan saya menuntut saya harus pulang pagi. Iya, Mas. Dia cuma bantu saya. Saya cuma bantu Mas Dadan ini. Mbak salah paham selama ini. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. selama ini sih, Mas? Iya, saya salah. Saya tahu saya salah, tapi saya mohon maafin saya, sayang ya. Saya memang pulang pagi karena Mbak Deta ini kerjanya lampu saya pagi dan saya selalu standby karena saya supirnya Mbak Deta. Bohong, enggak. Aku capek.
Tolong sayang. Mbak Dini tolong dong, dengerin suaminya ngomong. Itu dari tadi udah ngejar-ngejar suami Mbak karena Mbak sendiri yang pengen kan? Percaya sama aku sayang, saya nggak selingkuh. Saya itu ngerjain sesuai dengan, pokoknya saya nggak salah. Saya nggak selingkuh sama Mbak Deta. Mbak Deta ini orang baik. Tolong percaya sama saya sayang. Mas, aku kerja udah nggak konsen. Aku kepikiran sama Mas. Mas berhari-hari pulang nggak jelas. Mas pulang malam, Mbak. Kalau Mbak jadi saya gimana, Mbak? Suami Mbak nggak pulang-pulang, nggak pernah curhat, nggak pernah jujur ke Mbak. Gimana, Mbak? Mbak punya anak. Anak Mbak ditelantarin, gimana, Mbak? Rasanya jadi saya, Mbak. Ayo Mbak. Ternyata bener kan, ini cuma masalah komunikasi aja yang jalurnya terputus. Iya benar. Semoga ya kalau misalnya ya suatu saat kita punya suami atau istri masing-masing nggak sampai kejadian kayak gini. Memang komunikasi harus nomor 1. Ya Allah. Ya semoga mereka baik-baik aja ya. Amin, amin, amin. Kita doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Saudaraku, ada keterangan dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang mudahnya seorang istri bisa masuk surga. Walaupun saat Nabi Isra Mi'raj melihat ternyata penghuninya adalah banyak sekali wanita yang menjadi ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Tapi inilah kesetimbangan dalam Islam. Mudah sekali bagi seorang istri untuk bisa menikmati surganya Allah. Dalam satu hadis disebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannat rabbiha." Jadi disebutkan bahwa apabila seorang wanita salatnya hanya salat wajib saja, kemudian puasanya juga hanya puasa yang wajib saja, tidak ditambah dengan yang sunnah. Tapi 2 poin berikutnya, menjaga kesucian dirinya. Apalagi saat suaminya tidak ada. Dan yang kedua, dia ata'at zawjaha, taat kepada suaminya selama suaminya memerintahkan yang ma'ruf. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk termasuk itu suami kalau perintahnya tidak taat. Kalau taat atau perintah baik, perintah takwa, misalnya suami memerintahkan istrinya untuk menggunakan busana muslimah, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk menolak suaminya, karena ini adalah suatu yang ma'ruf. Dan insya Allah kalau laki-laki itu baik, maka istrinya juga baik. Dan sebaliknya, karena di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, bahwa seorang yang berzina laki-laki, dia akan mendapatkan istri yang juga berzina dari golongan perempuan. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita bisa memelihara diri dari perbuatan maksiat, sehingga pasangan kita pun bisa menjaga diri dan kita bisa menikmati rumah tangga ini sampai bermuara di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada keributan di dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang terbaik adalah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Carilah hakam. Carilah pengadil dari keluarga kita, dari keluarga istri dan dari keluarga suami. Kemudian rembukan, dicari solusi yang terbaik. Kita percaya bahwa mereka akan mencintai kita dan menginginkan rumah tangga ini tidak pecah, tidak karam, tidak hancur. Berbeda dengan orang-orang di luar sana, saat kita curhat, mungkin mereka menginginkan rumah tangga kita akan hancur binasa. Carilah, bab'athu hakaman min ahlihi, bab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah hakim dari keluarga laki-laki atau dari keluarga perempuan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang selamat sampai menuju akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.